Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azami Takia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sedikit demo dari kegiatan Oracle di mata kuliah Oracle di semester pendek, untuk melakukan demo dari sesi 1 sampai ke sesi 7. Yang pertama yaitu kita akan melakukan pembuatan responsibility dan pendaftaran akun. Pertama kita buka sistem administrator. Lalu cari responsibility. Nah, security responsibility baru klik default. Nah, lalu buat responsibility payable. Kurang lebih isinya seperti ini, dengan aplikasinya payable. Lalu tanggal aktifnya dihitung mulai dari tanggal 1 Januari, kemudian data grupnya standar, kemudian payables, kemudian menunya menggunakan Append Navigate GUI 12. Kemudian selain itu kita buat juga responsibility kedua, yaitu inventory. Nah, kalau lebih bentukannya seperti ini, inventory super user, application inventory, tanggal aktifnya mulai dari tanggal 1, dengan data group standar dan aplikasi inventory. Kemudian untuk menunya inventory navigate dan request grupnya all inclusive. Oke, jangan lupa di save jika sudah. Selanjutnya, setelah membuat responsibility, hal yang akan kita lakukan adalah membuat user atau akun yang akan kita pakai. Untuk itu kita buka halaman security, ya, baru user, lalu default. Nah, untuk itu silakan bikin user masing-masing. Misalkan di sini saya user. Untuk permulaan mungkin kita bisa gunakan password 1 sampai 6 terlebih dahulu, karena nanti masih bisa diubah di dalamnya. Kemudian pencet tab, isi sekali lagi 1 2 3 4 5 6. Lalu save. Nah, kemudian jangan lupa juga atur atau assign responsibility yang sudah tadi kita buat, dengan juga tambahkan responsibility lain seperti sistem administrator. Nah, sistem administrator start tanggal 1 Januari 26. Kemudian kita setup juga
general ledger vision operation. Nah, Vision Operation USA dengan tanggal aktif yang sama, itu 1 Januari. Kemudian kita masukkan responsibility yang tadi kita sudah buat, SP 51. Yang pertama ada in payable, kemudian inventory. Untuk permulaan cukup sebutin dulu, lalu atur tanggalnya juga, lalu save. Oke, jika sudah kita tutup dulu, kita keluar, lalu kita coba logout dari akun operation. Kita coba ketika kita baru masuk, dia akan langsung disarankan untuk mengganti password, karena di awal kita setup passwordnya password yang umum, itu 1 sampai 6. Ini kita ganti di sini. Oke. Nah, itu untuk sesi 1, pembuatan responsibility dan juga pembuatan user sudah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul yang kedua atau sesi yang kedua, yaitu pembuatan operating unit dan inventory organization, dan juga cara kita meng-setupnya ke profile atau user yang kita punya. Pertama, kita buka sistem administrator, lalu pilih halaman security, user, baru define. Nah, kemudian masukkan user kita, SP. Nah, itu user. Kemudian di responsibility-nya kita tambahkan responsibility HRMS atau HRMS, bisa dibilang HRMS manajemen. Nah, yang ini. Kemudian saat tanggal kita atur
terjadi 1 Januari juga. Jika sudah, kita save. Oke. Jika sudah, sekarang kita pencet logo topi hitam di sini. Kemudian kita pindah ke responsibility Hermes Management yang tadi sudah kita set. Kemudian, kita buka Hermes Manager. Kemudian work structures, organization, dan description. Karena kita akan membuat baru, maka kita klik new di sini. Lalu kita buat tanggalnya kita set tanggal 1 Januari. Kemudian, untuk lokasinya kita atur New York aja kali ya. New York City. Address langsung terisi. Kemudian kita sekarang kita akan menambahkan klasifikasi dari organisasi ini. Pertama kita tulis operating unit. Kita save, centang enable plugin sini, lalu klik others. Di sini terlihat ada logo bintang di sini. Operating information yang tandanya ini berarti wajib kita isi sebelum meninggalkan halaman organisasi ini. Kita pencet OK. Salah pencet. Ini harusnya tadi begini. Ntar dulu. Ulang lagi deh. Operating company. Close.
sini kita ngisi organization information nih. Pertama, untuk terminal ledger kita cari vision. Vision operation, terus yang bagian ininya juga sama. Nah, kemudian untuk operating shortcode-nya ya kita gunakan kode masing-masing. SP51 ini aja deh. SP51 oke. Yes. Kok muncul? Kok ada yang salah? Ini yang bukan yang baru. New York City ya udah. Enable others. Oke, sudah beres. Kemudian kalau operating udah beres, kita lanjut ke organization selanjutnya, yaitu yang ini kan yang lama, bikin baru aja. Kalau gitu kita bikin baru aja, kita bikin inventory organization. Tanggalnya kita set lagi 1 Januari. Kemudian internal udah. Oh iya, save dulu. Oke, terus di sini kita isiin vendor organization, kita save, centang enable, save lagi, dan others. Kita masukkan accounting information. Nah, begini lagi. Kita isi lagi dengan vision. Kalau entity-nya juga vision operation dengan operating unit yang tadi kita bikin. SP5. Nah, operating unit tadi. Oke. Save. Oke lagi. Nah, kemudian untuk inventory organization ini kita juga perlu menambahkan di inventory information. Nah, tampilan akan seperti ini.
kita organization code-nya P51 deh, karena sudah ada. Kalendernya Fusion 1, sisanya udah. Kita pindah ke costing information. Oke, standar yes. Untuk materinya ini kita isi 000 1110 langsung aja, biar cache aja, otomatis langsung oke. Nah ini kita tutup karena dia langsung lanjut. Kita masukin di expense, tulis lagi 000 1110. Oke. Nah pindah ke revision load dan time-nya kita isi revisionnya 0 kalau nggak salah deh. Add item level within inventory modelan items at revision level, startingnya 1 aja deh. Kemudian ini nggak salah harusnya, kita langsung ke other account aja. Nah ini kita langsung isi seperti tadi. Ini juga sama, pokoknya kita isi di semua kolom yang warnanya kuning karena itu tandanya harus diisi. Jadi mau nggak mau kita harus ngisi satu persatu. Untuk kolom yang putih ini nggak apa-apa dikosongin aja, kita fokus di kolom yang kuning. Oke, kalau sudah semua kita save coba bisa. Cannot change. Oke, sudah beres. Nah setelah kita bikin inventory, organization, dan operating unit, sekarang saatnya kita setup atau sign ke user atau profil kita. Saat ini kita pindah responsibility ke sistem administrator, lalu kita pilih profile sistem. Nah ini muncul seperti ini. Kita klik responsibility, cari SP5. Kemudian untuk profile kita isi GL General Ledger, terus name. Nah tampilannya akan seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang baru, mungkin bagian sini akan kosong, maka tinggal diisi dengan Fusion operation. Lo save. Selanjutnya kita akan pindah ke profilnya dari GL Ledger, kita pindah jadi MO operating unit. Nah jika sudah muncul seperti ini, teman-teman bisa isi di
bagian sini tinggal isi sesuai operating unit yang sudah kita buat. Save. Kemudian yang terakhir kita juga perlu setting HR. HR user type. Nah, lalu isi dengan HR user, lalu save. Nah, untuk sesi kedua sudah sampai situ, dimana kita tadi sudah membuat inventory organization dan juga operating unit, kemudian assign ke user atau profile yang kita punya. Sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu option. Untuk option kali ini kita pindah responsibility ke payable terlebih dahulu. Oke, jika sudah, buka setup, option, financial option. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan isi. Ya, mungkin karena ini sudah terisi dari awal, pun bisa ikutin aja. Tadi harusnya putih, apa jadi kuning? Tapi kan cuma diskon doang. Oh iya nih, nggak bisa ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin sesuai yang udah muncul aja tampilannya, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk supplier purchasing juga seperti ini, maintenance and encumbrance, tax, dan juga human resource. Kemudian save. Kita sudah nah, kita kembali ke sini ke set. Lalu kita pindah ke payable option. Nah, tampilan akan seperti ini. Silahkan disesuaikan checklist mana yang perlu, mana yang jangan sampai di checklist supaya tidak keliru. Kemudian untuk bagian currency seperti ini tinggal diisi dengan checklist use multiple currencies supaya ya kita bisa menggunakan mata uang manapun, bukan cuma satu mata uang aja. Kemudian tax reporting, nggak perlu sih. Invoice, allow online validation, allow adjustment to paid invoice, lalu allow remit to account override dan to spare override, dan juga invoice dari sini. Approvalnya invoice approval dan juga allow force approval. Kemudian untuk approval processing sequence-nya gunakan require validation before approval, karena itu akan memudahkan kita di melakukan validasi invoice di kemudian hari. Kemudian untuk matching tinggal centang 3 seperti ini. Kemudian bagian interestnya perlu, expense reportnya juga kosong. Langsung ke payment.
kurang lebih seperti ini contohnya, centang semua bagian diskon dan single payment. Kemudian untuk ini seperti tadi, allow remit to supplier override. Kemudian kita mana ya? Kita langsung ke withholding tax. Kurang lebih isi seperti ini, use withholding tax dan lain sebagainya. Kemudian supplier kosong sih, dan terakhir reports. Jika sudah save, maka sesi 3 berakhir sampai sini. Kemudian selanjutnya untuk sesi 4 yaitu pengaturan top dan juga supplier. Nah, kalau ini udah payable. Payable invoice. Ya invoice. Bukan invoice yang ini. Setup dulu, setup baru invoice. Nah yang ini. Setup invoice baru payment terms. Nah, silahkan buat. Udah contoh. Ini udah ada. Coba kita buat deh. Buat seperti ini. Kemudian efek tanggal efek tanggal 1 Januari. Salah. Nah, Januari. Kemudian untuk due-nya kita isi 100%. Oke, 1000. 100%, skip. D-nya 30. Oke, udah sampai ujung, kita save saja. Kemudian kita akan membuat bentuk bayaran yang baru. Salah, bukan itunya, ini yang baru. Nah, kita buat pembayaran 2/10 per 30D. Ini kurang. Tanggal aktifnya kita set 1 Januari juga. Kemudian di sini kita isi 100%. Udah semua. D-nya kelupaan. D-nya 30. Jangan tadi lupa ngisi juga. D30. Nah, kalau udah kan kita bakal ngasih diskon, kita masuk ke kolom first discount. Lalu isi di sini 2%. Lalu D-nya 10. Lalu save. Oke. Kita cek yang tadi bener nggak? Ini lupa lestari ya. Oh my god. Udah lah, anggap aja tadi udah bener. Oke, selanjutnya kita pindah ke Hermes Manager, people, enter and date.
Oke, kita continue aja deh. Nah, tampilan sudah seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah pencet kalender di sebelah sini, karena ini akan mempengaruhi tanggal efektif dari akun kita. Kita tulis 1 Januari deh. Oke, sip. Karena kalau nggak pakai cara itu, tanggal di bagian sini efektif itu nggak bisa berubah karena terkunci dia. Tuh, nggak bisa diubah. Mau nggak mau harus pakai cara tadi biar dia berubah. Nah, kemudian kita bikin nama atau person lah di sini. Saya Azan. Oke, terus gendernya diisi. Terada employee. Harus ini kali ya, employee. Nah, klik employment, employee, save notification employee. Ini berapa ya? Oke, bisa sendiri deh. Rasa security-nya bebas aja deh. Pisang. Nah, kalau udah gini kita save sama dia. Apa kalian ya, saya suruh masukin tanggal lahir. Nggak perlu. Nggak perlu, tadi cuma peringatan aja. Nah, sudah selesai. Nah, setelah kita bikin person tadi, kita coba setup ke user kita. Kita buka sistem administrator, kemudian security, user define. Kita cari user kita. Nah, untuk personnya kita tambahkan di sini. Siapa tadi? Nah, sudah. Tadi lupa diganti, harus 1 Januari 26. Lalu save. Oke, sudah. Selanjutnya kita pindah ke responsibility payable, pilih set up supply, langsung supply. Yang ini supplier baru entry. Ini kita akan diarahkan ke webnya. Kemudian kita bikin create supplier. Nah, kemudian kita bikin download.
organization. Nggak bisa ya karena udah ada sebelumnya. Kita ganti berapa berarti? Jangan SP, S51 deh. Nah, oke. Alamat ya. Tata kita ke address book deh. Nah, ini kita nambah buat alamat karena ini belum ada alamatnya. Kontennya kita ganti Indo. Caps lock. Address lainnya Cakung aja deh. Terus address name-nya kita bikin udah ada ini S51 Cakung. Continue. Kalau udah dicentang baru apply. Nah, alamat kita udah ada. Sekarang kita pindah ke mana payment. Nah, ini payment detail. Oke, kita centang bagian wire, lalu save. Ini kita centang lagi, kemudian save lagi. Jadi wire yang penting. Selanjutnya payment detail udah, kita pindah ke invoice management. Invoice currency-nya kita pindah ke USD. USD ini receipt. Payment juga USD. Oke. Payment priority-nya biarkan 9. Terusnya kenapa begini? Nggak pernah ngisi MSP. Tadi term yang kita bikin. Nggak muncul. Tadi kan ini deh. Kita ini invoice, ini due. Kenapa nggak muncul? Terus MSP tapi punya siapa, woi? Asli enggak? Ini dulu yang 30. Ada SP lah.
punya gua kok nggak ada. Nah ini ada kosong. Nah nih. Nah oke. Ini udah beres. Checklist pada checklist udah aman sih. Tadi paymentnya kurangnya masih salah. Kita pakai US. Kok udah? Oke. Nah, kelupaan. Oke, termsnya kok masih pakai MS pattern. SPW SP ini underscore. Oke, suppliernya kalau sudah kita save. Oke, maka session 4 top dan supplier sudah beres. Kita kembali. Oke. Sekarang kita pindah ke modul 5, yaitu membuat invoice. Kita masuk ke responsibility payable, lalu buka accounting. Mana accounting dulu ini? Nah, accounting, baru control payable period. Nih, ini udah lihat status kita masih never open karena kita belum pernah melakukan transaksi apapun, jadi belum ada periode yang berjalan di user kita saat ini. Video tanahnya aman, kita tutup. Terus kita buka invoice, entry, berinvoice lagi. Oke, kita buat trading partner swing. Tadi kita buat bel SP51 sub. Kayaknya ini nggak itu. Sama. Oh, trading partner deh.
S51 ini. Nah, belum, tandanya berarti belum ada ya. Oke, kita buat bel. Loh, cuma satu yang muncul. Kok yang ini doang muncul? Lihat dulu. Oh, ya udah, nggak apa. Oke, yang ada aja. Kita pakai ini. Lalu supplier side-nya Victoria. Oke. Voice date-nya kita harus sesuaikan sekarang bulan Agustus ya, tapi ngapa kita pakai Juli aja deh. Oke. 26. Kemudian untuk nomor invoice-nya kita sesuaikan menjadi huruf awal. Kita pakai ini deh, food, baru bulan 7, lalu tahun 26. Currency USD, amount-nya kita terus berapa ya? 300 aja lah ya. Cek, udah. Oke, wires. Gue lupa. Oke, ini udah. Oke. Nah, kalau udah, kalau udah aman kita masuk ke lines. Kemudian kita isi sesuai jumlah tadi 300. Lalu distribution kita tulis jumlahnya harus sesuai 300. Kemudian account-nya kita atur dulu guys. Oke, 000 1110. Oke, save, tutup. Nah, kita cek coba statusnya, never validated dan required approval. Untuk itu kita coba lakukan action, yaitu validasi dan force approval. Oke, bisa dilihat statusnya berubah ya menjadi validated dan manually approved. Nah, kita lakukan
action sekali lagi, lalu buat thread counting dan find post. Oke. Nah, kalau udah coba kita cek di report sama view counting. Nah, sudah muncul seperti ini. Lalu kita klik view journal entry. Klik detail di sini. Nah, bisa dilihat ini sudah ada badge-nya ya. Di sini kita lihat nih, kita coba copy saja. Nah, untuk tahu cara periksanya udah muncul atau belum, kita pindah ke general ledger journal, enter. Nah, kita paste copy yang kode yang nah, taruh file. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah muncul dan sesi kita pada sesi kelima lebih tepatnya terkait jurnal terkait invoice sudah beres. Kita masuk ke sesi berikutnya, sesi ke-6, yaitu setup bank dan payment atau pembayaran. Pertama, kita pindah lagi responsibility ke payable supervisor. Kalau sudah, kita buka halaman invoice. Untuk mengecek apakah kita akan melakukan pembayaran ke invoice yang memang betul sudah ada. Bellwood. Bisa dilihat mana yang paling baru. Ini BF ini. Nah, satunya sudah validated ya, bisa dilihat di sini. Oke, berarti sudah aman dan saatnya kita fokus di melakukan setup payment dan bank. Oke, kita pindah ke setup payment bank and bank branch. Oke, tampilan akan seperti ini. Lalu create new bank, country isi Indonesia, bank name-nya BNI saya udah, BSI udah, BRI deh. Kita coba BRI. Scan next. Bank perlu finish. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita pencet create branch, continue, gunakan kode masing-masing. Sini coba
S cakung deh, cakung. Branch type nya kita pilih others, save and next, lalu finish. Nah, jika sudah membuat branch, saatnya kita bikin akun. Oke, kalau udah isi seperti ini, pakai F tadi, typo ternyata. Ada cakung pakai G, tapi nggak apa-apa. Biarkan. Continue. Nah, untuk di sini kita isi Vision operation. Nah, sebetulnya seharusnya di bagian ini tinggal muncul Vision operation baru kita isi kemudian selesai. Tapi kasus ini khusus dimana seperti yang kita lihat legal ID tidak muncul sama sekali. Maka untuk saya pribadi, saya menggunakan cara pribadi, itu kita cancel saja di sini, kita tutup. Ingat-ingat ya tadi BRI. Nah, di sini kita log out, kita coba login menggunakan akun operation. Kemudian kita cari payables manager, lalu bank and bank branch. Nah, kita cari bank kita sendiri, Koidno. BRI. Nah, SP51 BRI. View branch karena kita ada branchnya. Lalu kita create account. Nah, kita ulangi step yang seperti tadi. Kita kan tadi stucknya di sini karena seharusnya muncul legal entity di sini, tapi ternyata di akun pribadi atau akun user tadi tidak muncul. Sedangkan di akun operation dia muncul. Harusnya seperti ini, maka dari itu saya mencari jalan keluar seperti ini. Tinggal next. Account name-nya bisa kita bikin udah ada semua ya. S51 deh. Kita ini. Oh, oke. S51. Oh, kenapa double S? Vision operation. Account numbernya 009 000, kita bikin 003 di ujung biar beda. Currency-nya USD dengan catatan multiplies currency allowed. Save and next. Ini kita atur saja seperti tadi 000 kemudian 110. Cash. Kemudian kita bikin shortcut supaya nanti kita bisa lebih mudah. Kemudian quick select. Oke. Kalau sudah centang multiplies currency payment, salah. Kalau zero payment lebih tepatnya. Mode aman. Tinggal save and next. Apa nih you must create berarti kita harus add organization access. Nah, kita akan payable SP51 berarti ini dia. Continue, apply, save and next, finish. Nah, alhamdulillah. Oke. Karena ini setup banknya sudah selesai, maka kita balik
ke pembayaran tadi, masuk ke kita balik lagi ke akun utama dulu deh. Ini kan masih akun operation. Kita balik ke akun pribadi. Utama, buka payable, baru payment, payment entry, payment. Kenapa dulu? Nah, sudah muncul seperti ini. Kita isi Belfood yang ini tadi, number Belfood Victoria. Oke, lanjut. Nah, payment date-nya harus kita isi sesuai tanggal ya. Satu aja deh. Tadi invoice tanggal berapa ya? 2. Satu deh. Isi aja lah. Bank account-nya. Nah, malah muncul yang BSI. Victoria ini. Oke, wire. Kita pakai US Nacha. Cek. Oke. Kalau sudah, kita save. Payment dokumen mana? Ada Belfood. Mana tadi? Kok nggak muncul? Terpakai yang mana ya? Oh, pakai. Hah? Kok nggak masuk? Payment dokumen. Ntar coba cek invoice-nya lagi deh. Coba tutup dulu. Oh, nggak bisa ya. Tutup dulu.
03. PF tanggal 1. Oke. Bukan ini. Agreement. Bel. Maksud ini kan 88 tadi. Udah. Tanggal 1. Nah, coba deh. Enter adjust invoice number. Nah, ini ada. Oke, diskon amount-nya 0. Save. Oke, udah. Action. Baru create accounting dan final post. Oke, alhamdulillah berarti beres sudah. Untuk session 6 kita sudah selesai. Kita masuk ke session terakhir atau sesi 7, mana tugas kita adalah membuat invoice prepayment dan juga apply. Kita balik ke invoice. Invoice, enter invoice. Nah, muncul seperti ini. Kita buat ini yang baru, yaitu prepayment. Trading partnernya seperti biasa, Belfood. File setnya Victoria. Invoice date-nya kita bikin tanggal 2 deh, biar nggak sama kayak yang tadi. Invoice numbernya tadi BF 07 26 4, biar beda kode. Nah, amount-nya kita bikin 500 deh. Oke, kode kita pindah ke lines. Kita isi nominalnya 500. Save. Terus kita cek distributionnya, harusnya aman sih. Nah, udah langsung isi otomatis. Tutup. Balik lagi ke general, kita lihat statusnya unvalidated. Maka yang kita lakukan adalah validate dan force approval. Nah, statusnya sudah berubah menjadi unpaid, kemudian approvalnya juga sudah.
maka kita perlu lakukan adalah action dan pay info. Oke. Nah, tampilan akan seperti ini. Kita isi deh, ini udah. Payment date-nya jangan lupa. Isi tanggal berapa? 2 kali ya. Bank account-nya kita gunakan punya kita sendiri. Saya 3, kita pakai yang BSI aja. PM prosesnya Naca iya. Oke. Kalau udah di save. Oh, nanti deh. Kita save dulu. Kita refresh coba. Agak lama nih emang. Nah, kita cek prepayment ini. Nah, lihat sudah menjadi available ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan pembayaran invoice tersebut. Caranya kita bikin invoice baru, invoice standar, ini juga sama bell. Nah, muncul notifikasi seperti ini yang tandanya dia memperingatkan kalau kita masih ada prepayment yang belum dibayar. Oke. Next tanggalnya kita bikin 22 deh. Ini mah tanggal dulu cuy, dapat tanggalnya begitu. Nah, ini baru kodenya BF 0720 05. CD-nya dengan nominal 700. Ya udah, kita pindah lagi ke lines, isi 700, save, baru cek distributionnya, kita isi 700, konnya terus ini berapa ya, 1. Nah iya bener, inventory. Oke, save, tutup. Kita cek kembali ke ini, statusnya masih never validated dan approval required. Kita lagi-lagi melakukan validasi dan approval. Lihat statusnya berubah menjadi validated dan manually approve. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah apply ke prepayment sebelumnya. Oke, cetak apply. Nah, ini muncul seperti ini. Kita save. Nah, tutup. Lihat
statusnya kembali berubah menjadi need revalidation. Artinya kita perlu divalidasi lagi, maka kita lakukan validasi lagi. Oke, ubah statusnya jadi validated dan manually approved. Maka sekarang saatnya kita membayar, pay in full. Oke, payment date-nya lupa. Kelupaan. Kita sengaja sip. Oke, kita save, tutup. Sekarang kita coba refresh lagi. Chat statusnya udah berubah belum? Nah, kita cek BF yang ini nih. Sudah, alhamdulillah. Cukup sampai sini demonstrasi Oracle dari pertemuan pertama sesi 1 sampai sesi 7. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.